Secara jumlah kelebihan tapi 12 pemain asing. Oh iya, karena 11 kan bolehnya. 11, Itu gimana tuh? Kayaknya mungkin ada yang dipinjemin ya. Siapa kira-kira? Idola lu Ramon Tangke. Tapi kan nih sekarang loncar masuk berarti udah ada 4 center back. Iya. Tinggal Mutombo main 3 dia atau 2 Iya. di tengah itu kan, center back. Ini nggak jadi masalah nih. Misalnya kan paling kalau kita lihat strateginya Igor Tolic kan nggak beda jauh sama Bojan Hodak kan. Pasti main 4 di belakangnya. Iya. Berarti 2 yang kepake. Berarti 2 yang kepake. Ya 2 lagi kan kalau seandainya dia jadi nggak dapat menit bermainnya jadi masalah tuh. Menurut gua nggak masalah karena padat Luis. Padat ya. Kalau lagi, jadi kemarin, nah ini gua kasih tau lagi ke lu ya. Gua teleponan sama yang bikin jadwal, Oke. temen gua dulu. Iya. Win, padat banget. Ini bener-bener klub harus pinter-pinter nih. Musim kompetisi ini padat banget. Ya banyak kepotong FIFA Matchday. Ini Seva. Belum lagi I-League Cup. Iya. Ya, nah sudah ada I-League Cup, Persibnya lebih gila lagi dong. Ini dia hitungannya semua klub loh ya, bukan Persib doang. Berarti gue mikir kan, berarti Persib, iya itu udah harus pintar-pintar tuh pelatihnya katanya. Sekarang lu bisa aja Rabu Mutombo loncar, Sabtu Super League dia Matrikardi Julio Cesar, bisa begitu. Ya Lokasinya itu. berarti iya. ya. Nanti Rabu lagi main lagi dia. Ah itu. Tapi memang kedalamannya oke lah kalau gue lihat sih. Lebih bagus dari musim lalu kayaknya. Iya, lebih. Ada Peralta ya. Secara jumlah juga lebih banyak. Secara kualitas juga nambah ya, Peralta itu segala. Nah. Depan itu bingung lu nurunin siapa lu? Nah ini secara jumlah kelebihan tapi 12 pemain asing. Oh iya, karena 11 kan bolehnya. 11, Itu gimana tuh? Kayaknya mungkin ada yang dipinjemin ya. Siapa kira-kira? Idola lu Ramon Tangke. Ya dia kesingkir dong dia, kasihan. Gua tuh sering ngomong ke Boboto gini ya. Sebenarnya gua bukan Boboto, cuma orang nganggapnya nih Setiadinata nih Oh iya. Bandung mana gitu. Iya. Sebenarnya nama itu nyokap gua aja iseng gitu ngasih nama. Dikira orang Bandung gua. Iya, Sunda. Cuma gua suka gini sama Boboto. Ini Boboto lu iseng banget sih. Ramon tiap bawa bola itu satu stadion ketawa semua. Kenapa? Ya di lucu-lucuan gitu. Oh. Tapi memang lucu sih. Nggak, maksud gue cuma berharap Ramon ini di pramusim ini bisa cetak 1-2 gol lah biar bebannya lepas gitu ya. Karena disorot terus sekarang sama Boboto. Tapi emang Ramon ini inkonsisten ya. Dia kalau lagi bagus. Nah, itu kan dia di Liga Kamboja dia gacor. Bagus. Udah mulai ada yang bandingin kan? Iya. Bung, Liga kita jauh kok, bahkan di bawah Kamboja. Tapi nggak tahu perhitungannya apa kan gitu. Perhitungannya kan dari lu tampil di Ini ACL. kompetisi Asia. Sementara dulu klub-klub itu banyak yang males kalau main di Asia. Jadi kita nggak kehitung gitu loh. Ini nih yang gini-gini nih. Maksud gue, gue kadang-kadang jadi rame sendiri tuh netizen ngomong aja, gue mantau aja. Tapi itu dulu kan. Sekarang udah mulai serius Sekarang lah. udah. Gue pernah loh jadi gue siaran nih Piala AFC waktu itu. Salah satu klub kita lah. Itu pakai pemain cadangan. Iya kan gak Demi niat main kan. di Piala Presiden. Gua tahu Piala klub itu. Presiden Ya, loh. gua tahu klub itu. Karena prize money lebih gede di Piala Enggak, Presiden. udah gitu makan kos banyak loh Coro. Lu berangkat apa. Jadi kayak seolah-olah wah udahlah lepas aja lah fokus di liga aja deh. Ada yang begitu. Ya, itu Kalau sekarang udah beda mungkin nih. Ini nih sekarang kayaknya niat nih kalau Persib melaju lebih jauh koefisien kita Naik. naik. Ini kan udah naik kan sekarang kan. Iya. Kita mulai musim ini apa musim depan ya. Dapat 2 jatah di ACL 2 kan. Iya, kan udah mulai Langsung bergerak dan naik tuh. Satu lagi lewat kualifikasi, lewat Iya. playoff. kalau kalah bisa ke yang kasta Oh iya, 3. kasta ke ini ACL Challenge. Jadi sebenarnya di satu sisi ini kan pedang bermata dua nih. Dengan banyaknya pemain asing koefisien tuh bisa naik. Tapi gue yakin lah, kan gue kenal ya Asep, teman-teman gue yang udah manajer kompetisi itu, dia juga mikirin kok, Asep Seva. Seva. Padahal mainnya nggak kayak Seva. Sorry ya Asep. Tapi gue rasa dia mikirin lah bagaimana pedang bermata dua itu maksudnya itu berpengaruh ke talent pool lokal. Ini harus dipikirin sih. Mungkin harus cari balance-nya ya mungkin ya. Jadi koefisien tetap kita Gak apa-apa bisa mungkin pemain asing banyak, tapi dia harus seriusin di kompetisi usia mudanya diperbanyak. Nggak akan muncul pemain berkualitas kalau pembinaannya nggak diberesin. Itu udah mutlak, itu hukumnya udah begitu.
Jadi sekali lagi gue mau bilang, masa depan timnas itu adalah kalau talent pool pemain berkualitas banyak, gitu. Jadi ingat gak Cor, gue pernah bilang kita masuk semifinal U23 Piala Asia dengan pemain muda, terus langsung banyak tuh pandit-pandit, ya nggak banyak sih, pandit-pandit yang ngomong gini, masa depan timnas kita cerah nih. Oh iya. 2030 kita bisa si strike lebih matang nih. Lah sekarang strike kemana? Maksud gue gini, lu jangan ngukur masa depan timnas cerah dari usia. Itu logika umum, bukan logika sepak bola. Jadi ternyata masih ada pandit yang mikirnya pakai logika umum. Ya bukan pandit namanya, maksud gue gitu. Jadi ngukurnya itu adalah kalau jumlah pemain berkualitas kita Banyak. dari tiap tim kelompok usia banyak. Lu tahu Jepang nggak? Tim kelompok usia 17-18, dia punya School of Excellence 3 daerah. Ini kalau mau pilih tim U17, diadu lagi nih yang jago-jagonya. Sementara kalau mau bikin 3 tim, sama jagonya. Gila nggak tuh Jepang? Pelatihnya pusing, nurunin siapa katanya. Karena bagus-bagus semua. Kan mendingan gitu, pusing tapi pemainnya jago semua daripada lo pusing. Kok ini lagi pemainnya? Soalnya ini hal yang senada dengan pelatih timnas futsal kita, Hector Soto. Hector Soto itu kan juga dia terbukti ya bisa bawa timnas ke final Asia kan, final Piala Asia. Iya. Dia bilang talent pool futsal paling tidak butuh 80 sampai 100 bahkan. Itu futsal loh, padahal main cuma 5 padahal. Ya, itu salah satu bukti Ini aja. gue ingin mencerdaskan bukan cuma netizen, untuk para pandit juga yang mikirnya nggak nyampe ke sini. Apa sih emangnya? Banyak. Banyak, oke. Banyak. Ada pandit yang abal-abal yang baru muncul. Baru muncul ya. Ada yang disenengin orang tapi ternyata juga logika sepak bolanya kadang setengah-setengah gitu. Gitu loh. Jadi netizen ya kalau mau lebih paham bola ya jangan males mikir, jangan males baca. Baca sih sebenarnya. Jangan kepancing tiba-tiba hujat gitu, gampang banget gitu. Oh, ya, karena itu penting ya, karena kemarin ada VT pemain kayak malah jadi sempat ada adu mulut dengan supporter ya. Bang. Iya. Itu jangan Nggak sampai perlu kejadian. menurut gua sih. Jangan sampai kejadian itu. Perjuangan pemain itu juga kasihan sih sebenarnya. Maksud gue berjuang di lapangan kan nggak gampang gitu. Kalau nih terakhir nih persaingan Liga 1 gimana nih setelah Piala Presiden? Ternyata yang juara Persebaya yang juara Persebaya. ya. Itu lumayan ini juga tuh. Persija juara peringkat 3. Ketiga, Persib runner up. 2-4-nya Arema. Kalau ngelihat perkembangan sampai hari ini, Ya, by the time. 3 tim itu menurut gue 1, 2, 3 nanti. 1, 2, 3. Iya. Nah, Bali United, Dewa, Nanti kita lihat di Dewata Challenge Series ya. Besok kan udah mulai. Cuma kalau lu lihat bagaimana Persebaya dengan Sport Science, dengan Bernardo Tavares dari awal musim, terus transfer yang gokil ya, gue lihat Persebaya. Baru kali itu gue ngeliat Persebaya transfer Persebaya gila-gila. Makassar. Ada banyak pemain PSM Makassar soalnya. Iya, yang pernah dilatih Tavares kan. Iya, pelatihnya juga sama sih Makassar. Gue salut lah sama presidennya ya, Azrul Ananda itu. Manajemennya itu oke, menurut gue keren gitu ya. Terus gue baru kali ini ngelihat dia melakukan transfer semasif itu dan pemainnya juga nggak sembarangan gitu. Oke lah, kalau Persib kan memang sudah ekosistemnya oke, keuangan finansial nggak ada masalah, jadi dia wajar dia target Asia. Sementara Persija juga kemarin main keren banget, bagus banget main. Sama Sintayong ya. Iya. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.